Kami dari kelompok adaptasi. Jadi kami udah menyiapkan teman-teman ada 3 pertanyaan. Teman-teman bisa lihat di kolom chat ya teman-teman, itu udah ada pertanyaan. Nah, sekarang mari kita mulai dari pertanyaan yang pertama. Nah, ini mungkin pertanyaan pertama ini akan sering teman-teman hadapi. Mungkin teman-teman pasti setidaknya pernah lah 1 kali gitu dalam hidup teman-teman mengalami yang namanya culture shock gitu. Nah, ini biasanya mungkin dialami sama teman-teman mungkin yang dulu dari daerah lain gitu ya, dari pulau lain yang pernah yang kuliah ke Jogja gitu. Karena sering juga nih teman-teman ada yang cerita gitu ke aku orang Jogja ya, pernah mengalami banyak banget culture shock dalam budaya Jogja. Nah, aku pengen nih teman-teman di sini ada yang menceritakan gitu mengenai culture shock apa sih yang pernah teman-teman alami gitu. Bisa yang misal dari luar ke Jogja atau mungkin juga dari yang orang Jogja ketika pernah liburan atau pergi ke luar kota, luar pulau seperti itu. Yuk teman-teman, mungkin bisa diceritakan gitu seperti apa culture shock yang dihadapi. Ya, silakan raise hand aja supaya nanti tinggal urut dipanggilin sama Mamulai. Yuk. Oke, itu Sheila. Oke, Sheila dulu ya. Oke, silakan. Sheila dulu. Selamat pagi, Mem dan teman-teman. Sebelumnya mohon maaf, Mem, saya nggak bisa open cam karena jaringannya kurang mendukung. Cantik banget padahal kamu di foto. Terima kasih, Mem. Oke, yuk. Ya, jadi begitu mendengar topik diskusi Kalis di nomor 1 ini semangat banget ya, karena ya itu udah menjadi kebiasaan saya setiap kali pindah-pindah. Kan saya udah berapa kali pindah-pindah ya. Dari semuanya itu yang paling membuat saya mengalami culture shock itu waktu pindah ke Batam sama ke Jogja. Karena kan saya sebelumnya dari Jakarta, dimana kalau kami berkomunikasi pakai bahasa Indonesia atau bahasa Jakarta yang masih wajar lah, yang mungkin orang-orang dimanapun kalau pindah ke Jakarta masih ngerti gitu. Tapi ketika pindah ke Batam sama ke Jogja, teman-teman orang-orang sekitar langsung memakai bahasa daerah, dimana kalau di Batam dipakai bahasa daerah yang Hokkien gitu. Atau kadang bahasanya Singlish gitu, jadi ada Singapura-Singapurnya dikit. Terus waktu ke Jogja juga dipakai bahasa daerah yang kental banget. Jadi waktu saya pindah ke Jogja sama ke Batam tuh saya pendiam banget, sampai orang-orang kira saya orangnya emang pendiam, pemalu gitu, padahal nggak ngerti gitu. Itu sih culture shock-nya waktu pindah. Terus waktu ini ke Jogja juga, kan Jogja ada Sultan ya. Ada Sultan. Nah, itu pertama kali pindah ke Jogja juga banyak sih beberapa peraturan daerah yang saya kaget gitu, kayak apa ya? Oh, kayak contohnya ini, katanya orang Chinese nggak bisa punya tanah ya di Jogja. Itu juga bikin kaget, nggak boleh ya? Kayak gitu sih. Ya, mungkin itu aja sih yang bikin kaget sampai gimana. Makasih, Mem. Makasih, Kalis. Oke, berarti lebih ke bahasa sama ini ya, aturan dari Sultan itu ya tentang warga Cina gitu ya, yang ada di Jogja. Iya, Kalis. Oke, emang ini ya teman-teman, tentang bahasa ini kadang-kadang memang menjadi sebuah problematika tersendiri gitu bagi orang-orang luar yang ke Jogja, karena Jogja memang Jawanya bisa dibilang kental banget gitu ya, Mem ya. Jawanya, apalagi kalau orang Jogja asli memang perlu untuk beradaptasi gitu. Oke, lanjut aja ke kita, silahkan. Bina ya, panggilannya Bina kan? Oh iya, Wina, ya ampun. Maaf. Iya, makanya aku tuh Binanya dari mana sih? Namanya nggak ada Binanya. Maaf. Karena nggak ketemu langsung jadi lupa. Ya silakan. Ya, jadi
Iya, jadi gini, waktu pas lihat pertanyaannya sama, reaksi aku sama Sheila juga, aku adalah tipe orang yang suka pindah-pindah. Jadi, culture shock itu sering banget mengalami, di mana ya emang dulu pas kecil aku sering pindahnya itu tapi di daerah Kalimantan doang, jadi nggak pernah jauh. Dan ketika aku pindah ke Jogja, itu adalah pindah yang paling jauh banget. Nah, waktu pertama kali aku pindah ke Jogja, orang Kalimantan itu punya kebiasaan untuk ngomong yang besar. Jadi suaranya tuh kayak tinggi gitu. Nah, kemudian kita juga terbiasa untuk manggil orang kayak dari ujung gang ke ujung gang lainnya. Jadi kayak ya bisa dibilang agak apa ya, teriak-teriak gitu loh kalau ngomong. Nah, terus ketika aku pindah ke Jogja, orang Jogja itu ngomongnya kalem banget. Teman-teman di sekitar aku tuh orangnya kalem-kalem banget. Terus kalau aku tidak membiasakan diriku, aku tuh kayak keceplosan aja gitu loh manggil dia, dan itu ketika aku mengalami itu semua orang tuh kayak menjadi perhatiannya tuh tertuju kepadaku. Jadi agak kaget gitu ya. Kemudian juga dulu aku kan nggak punya kendaraan, jadi aku selalu pakai Gojek gitu. Nah, Bapak Gojek itu sering banget ngomong, tempatnya ini di sebelah barat atau di sebelah utaranya ini ya. Jadi aku kaget banget kalau misalnya ngomongin soal itu, karena aku nggak tahu mata arah. Jadi kayak barat, utara, aduh di mana ya Pak? Pokoknya itu di sebelah kanannya deh Pak, saya nggak tahu itu daerah arah mana kayak gitu. Nah, kemudian juga ketika orang Jogja asli itu kan, kalau misalnya aku dikenalkan ke seseorang yang lebih tua, itu orang Jogja itu biasanya selalu ngomong ke orang yang lebih tua itu pakai bahasa Jawa yang kromo gitu ya, yang lebih halus gitu. Dan ketika giliran aku yang ngomong, aku nggak tahu harus ngomong pakai bahasa apa. Jadi aku lebih kayak memilih, oh iya Bu, maaf. Jadi lebih ke bahasa Indonesia yang lebih halus karena aku nggak tahu harus ngomong pakai bahasa kromo apa kayak gitu. Itu yang menjadi culture shock aku ketika aku pindah ke Jogja sih, gitu Kalis. Oke, terima kasih sharing-sharingnya Wina. Jadi ada 3 ya tadi. Yang pertama intonasi gitu ya. Emang katanya orang Jogja tuh kalem-kalem gitu kalau kalau ngomong. Mungkin ya emang ini ya berdasarkan karena mungkin geografi juga, karena di sini maksudnya nggak terlalu renggang gitu juga ya, dan udah budaya juga dari dulu gitu. Terus tadi mata angin. Nah, mata angin ini memang sering menjadi persoalan besar gitu bagi orang-orang luar tuh, kayak utara tuh mana gitu kan, barat itu mana, apalagi kalau udah pakai bahasa Jawa gitu kan, ngalor ngidul ngetan ngulon n gitu kan. Orang pada bingung gitu kan gitu. Tapi mungkin ini sih teman-teman sedikit tips and trick dari aku, kalau misal mau mata angin setidaknya lihat lihat aja ke Gunung Merapi teman-teman. Gunung Merapi itu pasti arahnya utara kalau dari Jogja gitu. Setidaknya bisa membantu gitu. Kalau misal teman-teman nanti ketemu lagi dengan arah-arah gitu. Tapi ya memang agak susah juga sih gitu, perlu pengalaman gitu. Itu mata angin. Lalu tadi yang ketiga tentang kromo. Ya, kalau memang kalau ini sih, kalau mungkin masih yang kental gitu memang ada bahasa kromo lalu ngoko gitu. Tapi ya udah bener sih tadi, kalau misalnya nggak tahu mending pakai bahasa Indonesia aja nggak apa-apa gitu. Di sini juga maklum gitu kalau misalnya nggak bisa bahasa Jawa. Oke, terima kasih Wina sharing-sharingnya, menarik banget tentang Jogja gitu. Oke, mungkin yang lain kalau masih ada, mungkin kalau tadi udah melihat dari yang orang luar yang datang ke Jogja, mungkin yang sekarang bisa dari yang mungkin orang Jogja atau orang Jawa gitu yang pergi ke luar. Mungkin ada yang mau sharing-sharing gitu, mungkin pernah liburan kemana gitu, ke timur atau kemana. Oke, Asti silakan. Bentar. Sebelum Asti ngomong ya. Saya Oh nunggu ya, Asti sih sebenarnya. silakan. Tapi sebelum Asti ngomong, saya komentar dulu. Jadi yang pertama bacanya culture shock ya, bukan kultur tapi culture, karena kita pakai bahasa Inggris ya. Kecuali mau ngomong shock kultur ya, itu kan bahasa Indonesia. Yang pertama adalah culture shock. Kemudian
Dua dari cerita si Sheila sama Wina tadi, sebenarnya kalau kita mau ingat-ingat zaman kita belajar dimensi pola budaya. Nah, menurut Wina sama terutama Wina karena ceritanya itu banyak tentang bahasa dan juga tentang unggah-ungguh itu sebenarnya kita Jogja itu high culture atau low culture, Wina? Begitu kamu melihat high context culture atau low context culture. Ingat nggak? Mungkin kayaknya ke high deh, Mem. Ya, karena karena sangat apa ya, membudidaya apa ya? Aduh, lupa Mem materinya. tapi ya Mohon udah. maaf. Yang penting kamu bener kan, pertanyaanku kan cuma itu high culture. Yaitu dengan alasanmu yaitu lembut. Orangnya ngomongnya lembut. High culture itu kan sangat sopan, lembut. Nah, dan juga ada hierarki. Nah, aku nggak tahu di Kalimantan itu bahasanya ada hierarki itu nggak? Kalau ngomong sama orang tua itu beda sama ngomong sama temen. Ada nggak bedanya bahasa daerah sana, Wina? Kalau misalnya di tempat saya itu kan Kalimantan Timur ya, Mem. Jadi kalau misalnya ngomong ke teman itu ya kayak lebih ke bahasa sehari-hari kita. Kayak ya itu yang saya bilang tadi, lebih ke teriak-teriak kayak gitu kan. Terus kalau misalnya ke orang tua itu biasanya lebih memakai bahasa Indonesia yang lebih Sama. sopan gitu. Walaupun Jadi itu di Kalimantan. iya, Walaupun dan kalau misalnya ke temen itu ada bahasa Banjar yang emang bahasa Banjarnya itu sedikit kasar dan emang bisa dibilang sehari-hari banget gitu. Kalau ke orang tua itu nggak ada logat Banjarnya sama sekali gitu, kalau Mem. kalau kamu ngomong sama pamanmu gitu, kamu mau ngomong pakai bahasa apa? Sama orang tuamu? Pakai kalau orang tua saya, karena orang tua saya lebih ke temen ya, orang tua saya juga nggak sopan banget, jadi lebih pakai bahasa Banjar. Dan kalau ke orang tua keluarga yang saya hormati banget itu lebih pakai bahasa Indonesia gitu. Ya berarti bahasa Indonesia itu menjadi apa ya? Kayak low konteks ya, semuanya dianggap sama. Ya itu aja sih, cuma mau menghubungkan sama alasan. Dan juga secara budaya Jogja itu sangat senang dengan Merapi kan. Jadi itu masuk ke sana apapun pokoknya Merapi. Jadi contohnya Kalis itu benar. Oke, kita persilahkan Asti untuk ngomong. Saya diem. Selamat pagi Bu Vita, selamat pagi teman-teman. Kedengeran kan ya suaranya? Ya, Asti, Ya, silahkan. kedengaran. Oke. Kalau aku mau cerita tentang culture shock yang aku alami, tapi budayanya bukan budaya daerah yang tentang perbedaan daerah, karena aku juga kan dari Jawa nih, jadi nggak terlalu beda lah ya, mau ngomong bahasanya juga sama aja, cuma yang bedanya adalah di kehidupan kampusnya yang beda. Jadi dalam pikiranku sebagai seorang calon mahasiswa baru, kehidupan kampus tuh seperti surga yang, tapi ini surga, tapi kehidupan yang sebelum itu aku pikir surganya itu surga yang dipenuhi anak-anak yang baik, polos, taunya ya yang seperti itu gitu. Terus ketika aku masuk gitu ke menjalani kehidupan sebagai seorang mahasiswa, itu benar-benar shock dengan sama keadaannya, karena beda dengan apa yang aku lihat-lihat di internet gitu, kehidupannya kayak gimana gitu. Terus apa yang aku ekspektasiin itu beda banget. Kayak sebenarnya kehidupan kampus tuh kamu bebas main, kamu bebas mau ngapain gitu. Kayak udah dewasa. Sebetulnya kan sebenarnya motivasiku dulu masuk Atmajaya itu, ini malu-maluin sih, kayak ya ampun aku naif banget gitu. Itu karena dulu aku pengen masuk Atmajaya karena dia kan maksudnya background-nya dulu
sekolah Katolik nih. Aku Kristen. Jadi ya seenggaknya orang-orangnya ya penuh iman lah gitu, pokoknya gitu. Terus jadi kan aku nanti tumbuh dan berkembang di lingkungan yang baik gitu. Ternyata ya sama aja sih gitu. Ternyata aku nggak yang seberiman itu pokoknya. Jadi kayak lingkungannya ya biasa aja, orang-orangnya ya biasa aja gitu. Malah kayak ketemu ngelihat langsung cewek ngerokok atau cewek minum itu mulai dari kehidupan kuliah ini gitu. Dan itu rasanya kayak ya nggak shocknya ya nggak lama-lama banget sih, shock biasa aja kayak ya udah berarti emang kayak gini gitu. Kamu aja tuh yang terlalu naif, bodoh banget gitu. Kayak gitu. Jadi shocknya lebih ke kehidupan kampus gitu. Karena kehidupan kampus itu berbeda seperti surga yang kubayangkan. Ini surga yang kubayangkan itu surga yang nyaman, yang damai. Tapi yang kutemui adalah surga yang nikmat gitu. Begitu teman-teman. Oke, menarik banget ya dari Asti tentang culture shock kampus, surga kenikmatan yang terpendam gitu ya. Tentang budaya kampus ya. Emang ini sih memang mungkin teman-teman juga ada yang kayak mikir, kehidupan kampus tuh mungkin ada yang mikir akademik banget gitu ya, orang-orangnya pintor-pintor, baca buku, bawa buku tebel-tebel, tasnya Eiger yang gede gitu mungkin kayak gitu. Tapi ternyata memang kemudian ini emang bener sih culture shock juga, karena ternyata sama sih, aku juga pernah mengalami hal yang sama seperti Asti. Ternyata kehidupan kampus itu jauh lebih berwarna gitu istilahnya. Tapi gini, aku mau tanya ke Asti, apa sih tipe perbedaan yang paling mencolok gitu? Maksudnya nek mau dibandingkan antara kehidupan SMA dengan kampus, misalnya selain yang tadi itu, yang surga kenikmatan tadi, apalagi itu yang paling membedakan antara kehidupan mungkin di SMA kamu di sana dengan di kampus sini gitu? Apa sih? Apa ya? Kalau dilihat bedanya, soalnya kalau merasa bebas juga sih dulu, soalnya SMA aku juga, maksudnya bukan model sekolahku SMA-nya yang bebas ya, aku aja yang membebaskan diri gitu. Jadi sama aja kalau yang urusan bebas itu, tapi kayak lebih ke pergaulannya sih. Pergaulannya tuh yang ini tuh lebih bebas lagi, lebih kayak luas gitu. Ketemu banyak orang yang background-nya beda, perspektif mereka beda, cara menyikapi ini, ngobrolnya pun beda gitu. Jadi kayak lebih kompleks gitu. Kalau di SMA kan ketemu ya sama orang daerah aja, temennya satu daerah aja. Tapi kalau yang ini lebih kompleks dan bermacam-macam lah karakteristik sama orang-orangnya gitu. Ada yang nakalnya sedang, ada yang polos banget, gak mudeng apa-apa, gak mudeng kata gaul, ada gitu. Tapi nanti ada yang sampai brutal pun juga ada gitu. Kayak gitu deh. Yang beda banget. Kalis, aku boleh nambahin Asti? Oke, boleh, silakan. Jadi waktu dengar Asti ngomong itu kepikiran ini sih satu, yang pergaulan. Aku juga merasa waktu kuliah itu kayaknya pergaulannya lebih cincai gitu ya. Cincai lebih... Itu gimana cincai itu? Cincai. Aduh, cincai apa ya? Lebih... Cincai itu apa? Lebih... Ya udah ya gitu. Kayak Kata baru. contohnya. Cincai itu kurang lebih nggak sih, kurang lebih. Iya. Kayak gitu. Pokoknya kayak gini deh contohnya kali. Misalnya kalau SMA tuh disuruh bikin kelompok, pasti orangnya itu aja. Kalau yang udah nggak satu geng, udah yang orang pintar semua, pokoknya langsung deh. Kayak jadi yang terbuang ya makin gak ada gitu. Waktu itu kuliah aku kira juga bakal kayak gitu, karena kan gak ada teman ya. Jadi aku kira bakal jadi kelompok buangan nih. Tapi ternyata hari pertama disuruh bikin kelompok, kaget banget teman-teman langsung hitung dari samping. Jadi kayak 1, 2, 3, 4, 5. Oh udah nih pas ber-5 aja langsung gitu. Dan yang lain juga gitu, lihat hitungnya tuh kayak langsung yang deket-deket langsung jadi kelompok aja. Jadi kayak wow, keren.
impresif kayak gitu. Jadi dari situ pelan-pelan langsung dapet teman banyak deh, karena ternyata orang-orangnya nggak langsung bikin, mungkin karena udah mulai dewasa juga kali ya, udah mulai kuliah, jadi nggak begitu temenan sama ini aja gitu. Thank you Kalis. Oke, terima kasih Sheila dan Asti atas sharing-sharingnya mengenai kehidupan kampus, culture shock yang kalian hadapi gitu ya di kampus. Oke, sangat menarik banget tentang tadi kelompok dan ini ya pergaulan gitu. Oke, mungkin sebelum beralih ke pertanyaan selanjutnya, apakah masih ada yang mau menambahkan tentang culture shock? Ini bebas ya teman-teman, tadi selain budaya, tadi kan budaya nih, terus Asti menambahkan tentang culture shock di kampus gitu. Nah mungkin teman-teman yang lain ada yang pengen menambahkan mungkin culture shock yang lain di tempat-tempat yang mungkin teman-teman belum pernah kunjungi gitu. Apakah masih ada? Masih ada. Oke, satu. Aku pengen denger yang cowok sih sebenarnya. Mungkin aku gender banget ya, tapi maksudku kalau cowok tuh ngerasain sampai sesensitif itu enggak sih gitu loh. Terutama cowok yang dari luar, cincai banget nggak? Waduh, cincai. Aku salah nggak nih pakai kata cincainya? Yang cowok yang dari luar. Enggak. Bener ya? Aku bener ya? Yang cowok cincai nggak sih? Oke, ya mungkin nambah satu lagi yuk yang dari yang cowok. Silakan. Siapa? Yang cowok. Siapa? Pasti Hirlan nih kan. Tapi Hirlan tuh kelompok yang lain aja sih. Hirlan kan sering cerita tentang Flores. Siapa ya? Valen ada nggak ya? Valen kan dari Lampung. Oh, dari Lampung. Valen masih di sini nggak? Masih di sini. Masih di Lampung nggak? Yuk, Valen. Yuk, silakan. Hadir, Bu. Kamu di mana posisi? Lampung. Saya sekarang di rumah Simbah, Bu, di Kulon Progo, Bu. Aduh, itu sangat-sangat Jogja. Udah lama kamu, wow rambutmu bikin kaget. Kamu udah lama di Kulon Progo? Mulai bulan apa? Semenjak kuliah sih, Bu, kalau misalnya tiap minggu gitu, pulangnya ke rumah Simbah gitu, Bu. Oh, oke. Ya kamu bisa mewakili Lampung nggak nih? Oke, silakan. Enggak sih, Bu, itu pas ditanya Lampung itu saya maksudnya posisinya lagi di Lampung gitu, Bu, asal saya Tangerang. Oh alah, ya, oke deh. Ya silakan mau ngomong apa. Kalau saya sih mungkin culture shock-nya dari perilaku berkendara ya, Bu, ya, nilainya. Jadi kalau di Tangerang ya Jabodetabek gitu loh, Bu, Tangerang, Jakarta, Bekasi itu kayak berkendaranya agresif gitu loh, Bu. Lampu merah belum masih merah tapi detikannya udah 3 atau 2 itu udah pada jalan gitu, Bu. Nah, kalau di Jogja kan kayaknya kebawa orangnya halus, kalem gitu ya, Bu, ya. Jadi di lampu merah tuh walaupun udah hijau juga masih pada berhenti gitu, Bu, belum jalan gitu, Bu. Terus yang biasanya diklakson minggir, kalau di Jogja kadang diklakson malah dianya nengok gitu, Bu, kayak dipanggil gitu kan. Mungkin itu aja sih, Bu, yang bikin apa ya, bikin pusing awal-awal, kayak gregetan sendiri bawa motor di jalan Jogja gitu, Bu. Iya, menarik. Secara gender kelihatan kan ini tentang transport. Winda, kamu udah pernah naik motor di Jogja belum? Kamu naik motor? Udah, Mem, udah. Nah, iya, bawa motor. Menurutmu sopan-sopan ya mereka, sama seperti Valen ya? Wah, orang Jogja naik motornya sopan-sopan, pakai nunduk, mungkin mau nyebrang. Betul, Mem. Yang saya rasakan sekali adalah di Kalimantan itu sangat jarang orang bawa motor pakai helm. Mereka ya ada polisi di lampu merah, ya udah bodo amat, dan polisinya juga nggak menilang gitu. Jadi polisi tidak peduli dengan pengendara yang nggak pakai helm, yang nggak pakai helm pun juga tidak peduli dengan adanya polisi, seperti itu. Jadi ketika saya lihat di sini, teman-teman saya bilang ketika saya pengen nebeng gitu ya, Mem, udahlah nggak usah pakai helm gitu, nggak apa-apa kok. Nah, tapi teman saya itu yang bilang kayak, nggak boleh, ini tuh Jogja ya, Win, kamu harus ingat di sini tuh harus pakai helm, kalau nggak kamu ditilang gitu-gitu. Jadi sangat
mematuhi rambu lalu lintas banget sih, Mem. Itu kerasa banget. Ya, high context culture tuh aturan. Oke, Kalis mau komentar apa tentang Valen tuh? Kamu ketawanya. Tentang berkendara ya. Tapi ini berkendara itu memang relatif ya, Mem gitu. Jadi memang benar ada yang kalem banget gitu kan. Saking kalemnya sampai jalan tuh di pinggir atau sampai di tengah jalan tapi kecepatan 20-40 itu juga pernah gitu. Sampai mangkel pengen saya salip pun nggak bisa gitu. Itu juga pernah. Tapi ya memang ada juga beberapa yang agresif itu juga ada. Tapi ya memang rata-rata benar sih seperti yang dikatakan Valen tadi. Itu kalem-kalem gitu untuk dalam berkendara. Terima kasih Valen mengingatkan saya kembali ke ibu-ibu sen kiri belok kanan dan Wina juga gitu. Oke, karena udah ada cowok tadi yang menjawab, kita lanjut aja ke pertanyaan kedua. Silahkan Ines. Ines. Suaranya nggak muncul ya? Atau punya aku aja yang ini? Iya, suaranya nggak ada. Nggak keluar suaranya. Nggak keluar suaranya. Oke, atau mungkin ini dulu Lan, kamu dulu aja Lan, yang nomor 2. Halo. Oke, tak handle ya bagian Ines. Selamat pagi sebelumnya untuk Miss Vita dan juga teman-teman. Oke, yang kedua itu kita bicara tentang adaptasi nih teman-teman. Ya seperti pertanyaan pertama ini kita lebih ke sharing gitu ya tentang adaptasi budaya dan hambatan apa sih yang teman-teman temui ketika adaptasi dengan budaya lain. Mungkin kayak teman-teman waktu khususnya mungkin yang dari luar Jogja ya ketika merantau untuk kuliah di sini ketemu teman-teman baru ya pasti tentu juga menemukan budaya-budaya baru gitu. Mungkin kayak wah ini enak gitu kan bertemu dengan teman-teman baru, tetapi kemudian teman-teman kayak harus adaptasi dengan kebiasaan mereka, mungkin mereka masih membawa budaya mereka, dan mungkin teman-teman juga menemukan sedikit kendala atau hambatan ketika bergaul dengan teman-teman dengan budaya lain. Mungkin juga khususnya untuk bergaul dengan teman-teman di daerah Jogja sini. Boleh banget nih teman-teman untuk kayak sharing gitu, cerita-cerita. Yuk, siapa yang mau mulai duluan? Mungkin waktu ke sini, waktu ke Jogja itu nggak ada teman nih sesama daerah itu atau seasal gitu kan, langsung ketemu teman-teman dari Jogja. Kira-kira waktu pertama kali bergaul dengan teman-teman di Jogja itu kayak apa sih? Gimana sih teman-teman beradaptasi dengan teman-teman di Jogja kayak gitu? Dan hambatan apa sih yang teman-teman temui? Boleh banget nih di sharing. Ada nggak nih? Ini buat teman-teman Jogja juga bisa, misalnya teman-teman yang dari Jogja ketemu sama yang dari luar, nah gimana tuh adaptasinya gitu. Ada nggak nih? Oke, mungkin aku boleh mulai duluan ya Miss ya. Aku kayak cerita dulu gimana aku sampai di Jogja dan bergaul dengan teman-teman di Jogja. Jadi ya pengalamanku ya sampai ke Jogja dan boleh dibilang aku pertama kali keluar pulau itu pas datang kuliah. Jadi benar-benar nggak ada pengalaman apa-apa, hanya ada pengalaman tentang Flores gitu. Jadi aku pertama kali keluar pulau ke Jogja dan ya syukurnya ke Jogja ya orang dari Flores banyak gitu ya, jadi aman gitulah. Tapi pas ketika sampai ke kampus, saya pertama-tama menempatkan diri menjadi orang yang pendiam dan kalem. Ya benar-benar karena saya orangnya tipikal orang yang kayak agak susah untuk memulai sebuah pergaulan seperti itu, Miss. Jadi saya orangnya agak ya itu kurang berani untuk kayak menyapa orang lain. Tetapi kemudian ya pas pertama kali
kuliah pas inisiasi, saya beruntung sekali bertemu dengan teman saya sekelas ini, Vian, yang notabene dia juga punya darah Flores, Bu, orang ND. Jadi ya apa ya, pas pertama kali ketemu di kelompok inisiasi itu langsung klop gitu loh, Bu. Jadi perbincangannya masuk, apalagi ketika dia tanya saya dari Flores dan dia kemudian cerita kalau ayahnya juga berasal dari sana, jadi kayak ceritanya nyambung gitu kan. Dan awal-awal itu memang saya cuma bergaul sama Vian ini, tapi kemudian dalam perjalanan waktu saya berusaha untuk mau mempelajari gitu, Bu, mau beradaptasi dengan teman-teman lain, terutama ya teman-teman di Jogja dan juga teman-teman di luar daerah Jogja, seperti ada Valen dari Tangerang, itu kan bagaimana sih kayak apa gaya berbicara orang-orang Tangerang itu seperti apa, banyak prokamnya, bahasa gaulnya seperti itu ya, Bu ya. Tapi saya sebenarnya orang yang benar-benar pengen belajar budaya orang lain gitu, Bu. Terutama bahasa, kalau misalnya di Flores, saya itu benar-benar, kan di Flores itu masing-masing kabupaten tuh bahasanya pasti beda-beda. Apalagi soal idiom tuh kayak logatnya segala macamnya. Saya berjuang mau mengenal semua itu. Apalagi di Jogja ini lumayan lah, Bu, untuk kayak ketika teman-teman berbicara menggunakan bahasa Jawa, setidaknya ada beberapa kalimat yang saya pahami meskipun saya agak susah untuk mengucapkannya. Tapi setiap kali kayak ada diskusi kelompok, ada kayak nongkrong bareng teman-teman, saya kayak itu berjuang untuk menggunakan bahasa Jawa, menggunakan logat Jawa walaupun ya terbata-bata gitu. Seperti itu sih teman-teman. Kalau soal hambatan ya paling itu sih ya bagaimana apa ya hambatannya. Kalau untuk saya mungkin nggak ada ya memnya, karena memang tipikal saya itu orang yang memang mau apa ya, mau bergaul dengan orang lain dan mau belajar budaya orang lain. Mungkin teman-teman ada pengalaman yang sama atau serupa gitu, boleh banget nih diceritain, atau dari Miss Vita boleh ditanggapin dulu. Ya, sambil nunggu teman yang lain saya komentarin. Jadi kalau ketika orang, ini sudah ada di paper kalian sih, ketika orang mau pindah atau mau pergi ke lokasi baru kan punya alasan macam-macam. Nah, kalau saya melihat si Hirlan ini attitude-nya atau perilakunya itu sangat positif ya, mau kuliah di Jogja, mau pergi ke Jogja, jadi dia memang senang dan memutuskan untuk menerima sesuatu yang berbeda kan. Nah, ada nggak dari teman-teman yang lain itu sebenarnya, aku sebenarnya pengen kuliahnya itu di Jakarta, tapi sama orang tua dipaksa harus di Jogja karena Jogja itu adalah ya katanya kota pelajar atau gimana. Nah, ketika atau tidak harus yang ini ya maksud saya, apakah pernah kalian itu dipaksa? Sebenarnya sih saya tuh bukan curiga sih maksudnya, pengen tanya sama Sheila sama Wina itu kok pindah-pindah itu alasannya apa, dan ketika kalian masih kecil itu kan kalian bukan kalian yang memutuskan, kalau kuliah kan aku pengen gitu kan. Nah itu apakah karena tugas dari orang tua? Nah itu biasanya kalau yang Hirlan tadi kan positif, jadi kalau positif ya hambatan pasti sangat kecil bahkan nggak ada, tapi kalau negatif seperti apa? Tapi tadi kayaknya siapa mau share si Ada Pupu Candika ya? Putri, ya Pupu, Bu. Ya, ya oke, silakan. Nggak harus jawab aku dulu sih, silakan. Halo. Halo. Masuk. Jadi saya ini mau sharing lagi. Jadi kan tadi kan Miss Vita tanya ada nggak yang kuliahnya itu sebenarnya bukan mau di Jogja gitu. Saya tuh sebenarnya pas mau kuliah itu pilihan pertamanya bukan Jogja. Pilihan pertamanya tuh di Bandung. Jadi saya ada beberapa PTN, malah pilihan pertama sebenarnya Semarang sih kalau di PTN. Cuma karena di PTN udah nggak masuk, jadi saya pilih swastanya itu yang di Bandung.
Terus di Bandung itu sebenarnya diterima. Cuma sama keluarga itu disaranin untuk ke Atmajaya. Tadinya mau disuruhnya di Jakarta, tapi saya menolak keras, saya nggak mau di Jakarta. Karena berbagai macam hal, saya juga gak terbiasa dengan kulturnya orang Jakarta, apalagi yang mereka bisa macet-macetan itu saya benar-benar gak mau untuk itu gitu. Gak mau merelakan pagi saya untuk macet-macetan di jalan ke kampus, saya nggak mau. Jadi saya lebih milih Atmajaya, tapi Atmajaya Jogja gitu. Akhirnya masuk ke Atmajaya Jogja, saya juga ketemunya bukan sama orang-orang yang asalnya dengan saya gitu. Saya bertemunya dengan pertama ketemu pas inisiasi itu sama Wina malah. Sama Wina itu, saya tuh awalnya kurang berani, orangnya tuh pemalu dan kayak kalau dia waktu SD tuh saya pernah duduk sebangku sama teman saya itu, saya bahkan seminggu nggak kenal sama teman sebangku saya. Ditanyain kenapa, ya dia nggak nanya saya, ya saya diem aja gitu. Nah, jadi waktu awal itu ketemu sama Wina, ngobrol, saya beraniin diri, hey kamu namanya siapa, kayak gitu, pas inisiasi kalau nggak salah. Itu terus baru berani untuk kenal lagi. Waktu awal-awal kuliah setelah inisiasi juga saya bilang ke Wina, kan udah tukeran line gitu. Saya bilang, Win, tungguin aku dong gitu. Saya bilang gitu. Soalnya saya tuh benar-benar takut yang namanya sendirian, tapi saya juga masih belum ngerti. Waduh, dia dari Kalimantan, tapi udah lama di Jogja, jadi saya harus gimana dong nyikapinnya kayak gitu. Jadi saya tuh masih yang diem, cuma ngikut, belum berani yang A I U E O gitu. Gitu sih. Terus cara adaptasinya, saya benar-benar selama saya diem-diem itu saya perhatiin dulu mereka cara mainnya kayak gimana, cara ceritanya kayak gimana, apa aja sih yang mereka mau sharing gitu. Terus baru saya perlahan-lahan mulai beradaptasi gitu. Oke, thank you Pupu sudah mau sharing. Terkesan cukup selektif ya Pupu ya orangnya ya untuk bergaul gitu kan, ya takut salah pergaulan, tapi ya menarik sih. Terima kasih. Ke Sheila dulu deh, boleh, silakan Sheila. Ya, halo Mom dan teman-teman. Tadi Mom ada bilang ya kalau saya kan juga suka pindah-pindah, tapi dulu kan bukan ke atas keinginan kan, atas orang tua kan, jadi gimana. Itu tiba-tiba bikin saya juga jadi mikir sih, oh iya ya kok dulu bisa ya gitu, juga tetap punya teman walaupun pindah-pindah. Kalau boleh cerita dikit, saya dari kecil tuh emang udah pindah-pindah teman-teman, gak tahu kenapa juga sih, karena mungkin faktor juga kerja dikit pindah kan, mau buka toko di sini pindah gitu. Jadi dari kelas 3 itu saya udah naik pesawat sendirian itu dari kelas 3 tahun. Itu apa ya, mungkin waktu itu kecil saya happy banget sih waktu dikasih kepercayaan naik sendiri, saya mikirnya, wih seru banget ini berpetualang kayak gitu. Terus ketemu Mbak Pramugari, ketemu tes, ada suaranya? Ada. Kita semangat mendengarmu kok. Ayo, terus. Soalnya putus-putus di kameranya. Terus saya mikirnya waktu itu berpetualang gitu, ketemu orang baru, kayak seru banget deh pokoknya. Terus saya juga orangnya dari dulu tuh suka bersosialisasi. Jadi mungkin karena pikiran saya yang seperti ini, jadi mendukung saya untuk berani gitu. Selalu berani untuk mencoba, selalu berani untuk kayak ngajak orang ngomong gitu, walaupun nggak tahu kadang dia balasnya pakai bahasa apa gitu. Terus saya juga orangnya pengen tahu banyak gitu, Mam, dan teman-teman. Jadi kayak banyak nanya juga sih. Nah, jadi waktu adaptasi di kota-kota yang lama tuh kayak semua berjalan gitu aja gitu. Nggak ada merasa sulit atau nggak ada merasa sampai stres
yang lama itu nggak ada. Kalau yang di Jogja sendiri adaptasinya gimana? Kayaknya enak sih dibantu teman-teman, kayak mereka habis ngomong kadang mereka langsung translate sendiri gitu. Hambatannya paling lucu aja sih kalau mau praktek ngomongnya, kayak waktu itu kata pertama kali yang Jawa itu aku nggak bisa-bisa itu ini, ketoke. Sekarang udah bisa kan, ketoke kan. Nah, kalau dulu tuh aku suka ngomongnya ketoke, ketoke, kayak gitu. Terus teman-teman ketawa langsung gitu, nggak tahu salahnya di mana gitu. Bukannya benerin dulu, tapi ketawa dulu. Itu sih hambatannya. Terima kasih, Ma'am. Oke, thank you Sheila sudah ini sharing ya. Ya menarik sih cerita dari Sheila bagaimana kemudian karena sering berpindah-pindah akhirnya menjadi terbiasa ya dan berani untuk beradaptasi dengan orang lain. Dan memang ya hambatan terbesar itu ketika kita belajar tetapi tidak didahului dengan apresiasi dari teman-teman, malah diketawain dan segala macamnya lah baru kayak diapresiasi. Oke Sheila mau nambahin gimana nih? Boleh banget. Iya, mau tambahin kalau yang di luar negeri kali ya, kan Batam dekat sama Singapura kan, jadi sekalian waktu ke Singapura juga ada belajar adaptasi. Kayaknya waktu awal-awal datang Singapura tuh aku lebih banyak diem deh, jadi perhatiin orang-orang Singapura kayak gimana, mereka perilakunya gimana. Jadi kalau sekarang disuruh ke Singapura sendiri sih kayaknya berani ya, naik MRT-nya sendiri, gimana sendiri, karena terus terang menurut aku teman-teman juga kalau ke Singapura pasti bisa, pasti lancar banget. Karena kan Singapura juga ngomong Inggrisnya yang nggak sampai British banget kan, yang kayak kadang ada Indonesianya juga gitu, kayak mereka kadang bisa ngomong iya me gitu. Itu termasuk bahasa mereka Singapura gitu. Nah terus di Singapura itu penunjuk jalannya tuh bener-bener rapi banget dan gampang banget dicerna. Jadi aku rasa kalau teman-teman mau travel ke Singapura sendiri tuh pasti bisa deh menurut aku. Paling yang susah itu ya tawar-menawarnya. Susah sih tawar-menawar sama orang Singapura karena di situ juga China semua kan. Auto kalah sih. Waktu itu aku nawar satu harga aja turun langsung dibalas satu paragraf, terus ya udahlah, iyalah belilah, nggak jadi nawar, langsung kalah waktu itu. Terima kasih. Oke, thank you Sheila. Menarik ya sampai ke Singapura beradaptasinya. Oke, ada lagi nih tadi satu selain Sheila. Maaf aku pakai Sani. Oh Sani. Tadi Sani ya, angkat tangan. Silakan Sani. Ini juga orang Flores nih. Nggak ada suaranya ya San? Ya, Atau... halo. Oke, udah masuk. Ya, jadi adaptasiku tuh ketika aku dari SMA yang isinya cowok semua, terus ke kuliah terus ada ceweknya. Nah, di situ saya beradaptasi, di mana ketika di SMA tuh kan cowok semua tuh kan. Terus habis itu kalau bergaul itu kan kayak kalau cowok sama cowok kan tuh biasanya lebih los gitu loh. Kayak los tuh dalam artian ya lebih apa kayak ngomong tuh lebih sembrono, lebih ngawur tuh loh. Nah, ketika di kuliah ini tuh ada cewek itu jadi kayak sedikit malu-malu gitu. Ya adaptasinya sih di situ. Ya karena kan 3 tahun aku isinya cowok semua, terus habis itu apa namanya? Kalau bergaul gitu, kalau sama cowok kan lebih gimana? Nggak kayak mikir kayak perasaannya kalau aku ngomong gini tuh gimana, kayak kalau sama cowok tuh kayak los gitu loh. Terus tapi kalau misalkan sama cewek gitu kan agak mikir gitu loh, waduh kalau aku ngomong gini takutnya tersinggung atau gimana, begitu sih kalau dari aku adaptasinya. Oke, ini menjadi topik yang lebih menarik lagi ya dari Sani. Dimana SMA cowok semua tiba-tiba masuk kuliah bergaul sama teman-teman cewek gitu kan. Jadi bingung cara ngobrolnya tuh kayak gimana biar teman-teman ceweknya nggak tersinggung. Ya. Dan saya benar-benar paham sih bagaimana sekolah sama cowok semua itu. Oke, thank you Sani. Ini ada komentar dulu nggak Meng? Oke, kali silakan. Oke, kayaknya kalau Sani menyinggung dari yang cowok semua nggak lengkap kalau kita tidak melengkapi dengan yang cewek semua.
Jadi dari boleh banget nih. Stay C. Silakan teman-teman Stay C kalau ada yang mau menambahkan. Gimana sih dari yang cewek semua? Yang ada cowok? Semuanya dari aku ada nih. Halo iya. teman Stay C. Aku ya yang maju ya. Maju. Sebenarnya kalau dari aku sendiri, ya nggak terlalu shock sih. Maksudnya kan di luar sekolah juga masih ketemu cowok kan. Masih main sama anak JB juga. Sani juga masih main sama anak Stay C kan pas SMA pasti kan. Sebenarnya aku shocknya tuh lebih waktu di kelas tuh aneh gitu loh. Karena biasanya kita tuh lihat kalau di sekolahku ya karena kita cewek semua, kelakuannya tuh tidak mencerminkan malu-malu gitu. Kadang-kadang ya bisa jadi kita tuh ganti di kelas, terus rok juga bisa tiba-tiba naik seberapa. Karena lebih biasa bodo amat gitu kan. Karena ya cewek semua walaupun kita nggak tahu sih apakah ada yang belok apa enggak kan kita nggak mikirin kayak gitu kan di kelas. Nah, terus biasanya kayak gitu di kelas sekarang kan harus apa ya? Kayak duduknya rapi ya di Jogja juga kayak kamu tuh kok ceweknya duduknya gitu toh nanti dilihatin cowok itu bajumu kelihatan dikit kayak gitu-gitu kan. Adaptasinya tuh kayak gitu sih karena biasanya kita yang walaupun sekolah cewek tuh yang malah uraan sebenarnya kayak bajunya bisa misalnya lagi panas buka kancing kayak gitu-gitu. Terus harus beradaptasi dengan lingkungan yang banyak cowoknya harus lebih apa ya ingat jaga attitude lagi buat duduknya lebih rapi. Kalau pakai baju nggak yang apa tiba-tiba kayak panas dibuka nggak bisa lagi kan kayak gitu aja sih. Bentar aku lagi ngomong tunggu maaf dari mamaku nanya. Itu aja sih kalau misalnya kelihatannya kalau ngobrol sama cowok mungkin kalau aku sih nggak terlalu bermasalah tapi aku bermasalah lebih kayak yang di kelas gitu sih karena harus memposisikan diri kalau ada teman cowok gitu itu aja sih. Oke, thank you. Angel ya panggilannya, maaf nih lupa. Oke, ya ketahuan ya Lis ya, ada perbedaan lah antara JB sama Stece lah ya. Kalau Sani tadi bilangnya, wah takut kalau kita ngomongin ini takut berkesan tidak baik untuk teman-teman cewek. Kalau si Angel tadi lebih ke ini ya, sikap atau apa ya, etiket lah ketika Jangan Angel dong nanti itu konotasinya bahasa Jawa tuh susah. Oh, sorry aku Angel tahu. artinya susah, panggil Angela aja. Siapa nih? Oh, Angela. Oke, sorry Angela. Nggak tahu ya. Ya, oke, kayak gitu sih, Kalis. Atau ada komentar, Lis? Gimana? Mungkin dari Miss Vita dulu mau menambahkan. Kita boleh banget nih. Enggak sih, enggak apa-apa. Udah 1 jam aja sih. Yang ketiga aja langsung. Nanti kalau masih ada waktu, yang ketiga aja. Mau siapa nih yang handle? Pertanyaan ketiga tentang etika tertentu di budaya teman-teman yang mungkin jarang. Mas, sudah ada bisa suaranya nggak ya? Ada. Nah, ada Nes. Ada. Selamat pagi, Bu Vita dan teman-teman. Oke, pagi. Halo Nes. Setelah membahas tentang culture shock sama adaptasi dan hambatan-hambatan yang sering terjadi nih, kita masuk ke etika tertentu yang ada di daerah kita masing-masing yang jarang kita ketahui gitu. Kalau dari saya sendiri, saya kan asal dari Cilacap ya, jadi masih Jawa Tengah. Mungkin ini etika-etika yang ada di Jawa itu kalau kita ngomong sama orang yang dituakan, dan ini ajaran orang tua juga sih, kita harus pakai bahasa kromo, kalau nggak bisa ya pakai bahasa Indonesia gitu. Karena kalau di daerah saya, bahasa ngapak itu terkesan sangat kasar. Jadi itu tidak dianjurkan untuk kayak ngomong sama yang lebih dituakan gitu. Seperti itu sih, mungkin dari teman-teman ada etika-etika yang lain dari daerah kalian masing-masing. Bisa diceritakan. Iya, Sheila, silakan. Karena udah mau 1 jam, jadi aku cepet aja ya. Maaf ya kalau aku terus, soalnya semangat banget sama topik kali ini. Ini saya udah siapin udah tulis nih beberapa etika
budaya Tionghoa kali ya, yang mungkin jarang orang ketahui tapi nggak tahu juga ya, mungkin tahu tapi nggak tahu kenapa alasannya. Pertama kita mulai dari Imlek ya, tahun baru. Jadi kalau tahun baru Imlek itu pasti kan teman-teman lihat kami beli baju baru kan. Nah itu sebenarnya wajib banget. Semua harus diganti baju baru itu dari luaran sampai ke dalaman. Itu semua wajib karena untuk menandakan 1 tahun ke depan itu kami mampu gitu. Maksudnya kami masih bisa gitu. Itu sih biar lebih ada rezeki datang kayak gitu. Terus Imlek itu juga nggak boleh tuh sapu rumah di 3 hari pertama karena nanti bakal membuang rezeki. Imlek dua budaya ini masih dilakuin sih harusnya sama banyak orang Tionghoa karena ini bisa sial sama pamali banget kalau sampai nggak dilakuin. Lalu kita masuk ke bulan Agustus ya. Bulan Agustus itu adalah bulan hantu. Nah, bulan hantu ini paling banyak larangannya. Jadi kenapa dibilang bulan hantu? Karena kami percaya kalau pintu neraka itu lagi dibuka. Jadi arwah-arwah atau leluhur kami tuh bisa turun untuk liatin kami gitu. Nah, kebetulan di bulan hantu ini juga mama saya pasti selalu sakit karena katanya disentuh gitu, disentuh sama nenek moyangnya kayak gitu. Nah, jadi kalau di bulan hantu ini banyak banget larangannya. Itu yang pertama ada nggak boleh berenang nih selama bulan hantu. Terus yang kedua nggak boleh jalan-jalan, terutama di taman sampai malam kayak maghrib gitu. Dan kalau udah maghrib ke atas, rata-rata kami tuh rada takut kalau ada yang panggil nama kami. Karena kayak, hah ini yang panggil manusia atau bukan kayak gitu. Sama kami juga jarang panggil nama orang kalau di maghrib gitu sih, di taman gitu ya misalkan kayak panggil Ines kayak gitu juga takut karena takutnya yang lagi berkeliaran ada yang namanya Ines, ngikut sampai rumah kayak gitu kalau di bulan hantu. Terus kalau ulang tahun itu sebenarnya kan China ada 2 kali ulang tahun kan, ulang tahun nasional yang dimana ikut kalender nasional sama ikut kalender Cina. Sebenarnya kalau keluarga aku sendiri kan dari Bangka, jadi masih sangat kental banget. Nah, jadi keluarga aku termasuk yang harus ngerayain ulang tahun Tionghoa dulu. Jadi kalau ulang tahun nasional tuh kami nggak dianggap kayak biasa aja, hari biasa gitu. Nah, terus ulang tahun Tionghoa itu kan umur kita 1 tahun kan. Misalkan kalau nasionalnya 19 tahun, Tionghoa 20 tahun. Kenapa kayak gitu? Karena kami udah dihitung 1 tahun dari semenjak di kandungan kayak gitu. Makanya umurnya jadi nambah 1 tahun. Sama kalau waktu ulang tahun dikasih makan mie, itu kami nggak boleh gigit untuk putusin. Nanti dipercaya jadi pendek umur gitu. Jadi mie-nya harus harus dihabisin, nggak boleh digigit. Sama peraturan umum itu paling sumpit itu kami nggak boleh berdiriin di nasi atau di makanan karena biasa sumpit diberdiriin itu untuk dipersembahkan kepada orang mati kayak gitu, jadi pamali. Sama kami nggak boleh nunjuk bulan teman-teman, nunjuk bulan pakai jari telunjuk itu nggak boleh karena kan di bulan kami percaya ada Dewi Bulan kan, jadi kalau mau menunjuk bulan itu tangannya harus yang kayak telapak tangan lurus gitu loh, jadi kayak memberi gitu tangannya. Itu sih dari saya, terima kasih. Oke, Sheila, makasih. Mungkin yang budaya tentang baju baru, budaya Jawa juga menganut seperti itu ya, kalau mau lebaran atau Natal, itu pasti orang Jawa pasti ikut-ikutan. Seperti itu, Sheila. Bentar, aku mau tanya, kalau beli baju baru terus yang baju lama dibuang apa gimana? Baju lama nggak dibuang tapi nggak boleh dipakai selama Imlek. Kalau dipakai itu pamali banget sih, bisa dimarahin orang tua sih. Jadi harus pakai baju baru dan kalau bisa merah, biar hoki 1 tahun ke depan. Boros berarti ya sih. Punya berapa baju baru sih? Itu kan Imlek itu 2 minggu atau seminggu? Imlek itu 15 hari, Mam. Jadi dari tanggal 1 sampai 15 itu dibilang Imlek. Tapi untuk pakai baju baru sendiri setidaknya 1 minggu itu harus ganti-ganti. Kalau emang 1 minggu kayak kebanyakan kan, misalkan keluarganya banyak, itu paling setidaknya 3 hari pertama wajib banget sih ganti, Mam. Gitu. 3 hari sampai 1 minggu. Punya 3 atau 7 baju baru ya? Iya, minimal. 7 setel. Iya, benar, Mam. Oke. Oke, makasih Sheila. Tadi siapa yang raise hand? Aku. Shannon. Oke, Shannon. Oke, mungkin satu lagi ya, karena waktunya juga jam 11. Satu lagi aja, Shannon. Silakan. Ya,
Mungkin kalau buat etika yang di budaya Jogja itu salah satunya misalnya kalau kita nunjukin arah itu kan kalau ke orang yang lebih kita hormati itu kan pakai jempol gini kan kayak di sini Pak, di sini atau gini. Soalnya kalau misalnya kita nunjuknya pakai telunjuk gitu justru nanti malah nunjukinnya kita tuh kurang menghargai gitu. Itu sih. Ya itu salah satu contohnya. Makasih. Nadine nggak apa-apa, sebentar. Nadine. Silakan. Oh ya, silakan Nadine. Halo semuanya. Aku mau cerita kayak pola budaya makan antara orang Jogja sama orang Papua. Aku soalnya lama di Papua kan. Terus suatu ketika waktu itu aku, Angela, Deta, dan Stema itu ngumpul bareng. Habis itu kami pesen kentang nih. Terus tiba-tiba kentang itu sisa 1. Nah, kita tuh cerita tuh dari jam berapa sampai jam berapa kentang itu bener-bener nggak ada yang nyentuh. Terus aku bilang kan ke mereka, ini kenapa sih orang Jawa kalau makan selalu disisain 1, sedangkan kalau di Papua ini tuh jadi bahan rebutan gitu loh, bakal pasti ini buat aku gitu. Tapi sama mereka tuh bener-bener disisain 1. Kalau aku mau ceritanya cuma itu doang sih, kayak kenapa budaya orang Jawa nih kalau makan tuh pasti disisain 1 gitu. Terima kasih. Jawab tulis. Tahu alasannya nggak Nadine? Kamu nggak nanya alasannya kenapa? Enggak sih. Oh, oke. Kamu terima apa adanya ya. Desain 1. Oke, silakan kelompok mau ditutup. Tadi sisain 1 tuh ada alasannya tapi aku lupa ya. Nah, ada kok alasannya gitu. Kenapa kok 1 tuh pasti awet gitu. Bahkan kadang-kadang nggak kemakan. Oke, tapi atau kayak nggak sopan Pak ya kali. Saya sendiri lupa. Budaya saya sudah lupa sama Jawa atau enggak. Karena kalau menurut saya secara gini sih, kayak pekewuh tuh loh, kayak orang rakus kan, tinggal 1 aja diambil. Biasanya tuh kan kalau makanan kan kalau ganjil kan berarti semua nggak kebagi rata kan. Kalau biasanya di rumahku kayak, kamu tuh cuma tinggal 1 pekewuh. Jangan kayak gitu, jangan biarin aja gitu. Nanti tidak kelihatan rakus sih gitu sih. Di rumah biasanya gitu. Seperti yang kita diskusikan di pertemuan awal bahwa budaya orang itu bukan salah, benar atau jelek atau bagus, tapi berbeda ya. Jadi saya sendiri ada konflik budaya. Loh kan kalau saya merasa makanan kok disisakan itu kasihan yang lain gitu, kasihan orang yang nggak bisa makan. Lalu terus apa? Diapain? Dibuang kan? Nah, tapi itu kan lalu pada dibilang, oh Vita udah nggak Jawa lagi kayak gitu ya. Jadi saya melihatnya itu jelek lah, budaya yang jelek. Saya kan dulu kan mikirnya gitu, tapi ya untuk menghargai bahwa itu pekewuh juga ada, dibilang rakus. Ada juga yang mengatakan untuk persembahan seseorang yang tidak bisa kita lihat, malah ngeri ya, diberikan kepada yang lain. Oke, wah diskusinya gila nih. Sorry loh sampai jam 1 lebih, tapi menarik sekali sih. Silahkan. Oke, terima kasih teman-teman yang udah sharing tadi dari Sheila tentang macam-macam tentang budaya Batam, Jakarta, muter-muter dari ya Cina dan juga dari Tionghoa dan juga budaya Singapura. Tadi sempat ini sih katanya kalau ke Singapura pasti teman-teman bisa gitu ya untuk beradaptasi. Ya mungkin bisa tapi mungkin budgetnya yang belum bisa gitu. Untuk ke Singapura itu akan. Sebenarnya ingin juga gitu ke Singapura kapan-kapan main. Terima kasih juga ini dari Pupu juga udah sharing, Wina, Fen, Sani, Angela gitu. Terima kasih udah memberikan insight baru bagi kami bertiga gitu dan juga mungkin bagi teman-teman semua yang mendengarkan diskusi ini. Oke, mungkin sekian dari kelompok kami. Kalau ada kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok ya. Selamat ya. Oke, sudah diskusinya macam-macam meriah sekali. Oke, saya live sekarang ya, saya meeting. Sehat-sehat semuanya. Oke, doa untuk Pak Lim ya, jangan lupa ya. Minimal dalam hati ya. Oke, makasih ya. Oke. Thank you semuanya.